Wah, lumayan keren ini. Ada kabar yang makin memperlihatkan jika kekuatan Pak Jokowi mulai dilawan oleh banyak pihak. Tidak hanya orang luar, malah menantunya sendiri. Tidak mau disetir lagi, ya, Mas Bobi. Mas Bobi pengen memperlihatkan harga diri. Dia pengen jadi orang yang tidak peragu, bukan orang yang hanya mau untungnya saja, lantas mau diatur-atur sama mertuanya. Makanya, saat berniat turun di Pilgub Sumatera Utara, Mas Bobi tak harus menunggu lama. Tidak mau juga nunggu Pak Jokowi komentar. Langsung saja nih daftar ke kader Gerindra. Wali Kota Medan yang juga mantu Jokowi, Bobi Nasution, resmi bergabung dengan Partai Gerindra dan mendaftar sebagai bacalon Gubernur Sumatera Utara. Visi misi yang saya dan Partai Gerindra ini memiliki kesamaan. Pak Jokowi sendiri sudah mengetahui akan mengizinkan kita masuk Gerindra juga? Ya pasti sebagai orang tua, kami sebagai anak pasti minta izin sama orang tua. Gerindra. Masuknya mantan wali kota Medan itu ke partai pimpinan Pak Prabowo menjadikan kita bertambah yakin ada konflik antara Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Kenapa bisa disimpulkan begitu? Lah kan Mas Gibran jadi cawapres. Itu kan awalnya kader PDIP. Hingga sekarang mundur dari PDIP? Enggak. Masuk partai lain juga tidak. Yang dilakukan wali kota Solo persis seperti bapaknya. Enggak jelas mau kemana. Meski diiming-imingi Golkar dan PAN buat bergabung, tapi tetap bergeming. Kita semua tahu. Bapak dan anak itu menginginkan adanya pernyataan dipecat dari PDIP. Sehingga jadi korban politik. Nah, kalau statusnya dipecat, maka dia bergabung partai lain ke partai lain. Nama keduanya akan tetap elegan. Rakyat nggak bodoh dan tolol. Meski PDIP nggak memecat, tapi perilaku kabur dari partai tanpa pamitan, apalagi malah jadi lawan di Pilpres, itu jelas pengkhianatan. Pak Jokowi sama Mas Gibran, walaupun berhasil memenangkan Pilpres, tetap bersikukuh, tak mundur dari PDIP. Makanya, dengan bergabungnya Mas Bobi ke Gerindra, seakan-akan kayak mengajari keduanya. Politisi itu sikapnya harus jelas, hitam atau putih, jangan abu-abu. Tuh yang gituan. Apa enggak pada emosi ya? Bila ada pertemuan keluarga pasti bakal didiamkan Mas Bobi itu. Merapatnya suami Mbak Kahiyang ke Gerindra. Beda dengan masuknya Bro Kaisang di PSI. Soalnya Bro Kaisang jadi ketua umum partai sehingga mengendalikan penuh semua kebijakan partai. Di pemilu kemarin malah PSI mendeklarasikan loh mereka partainya Pak Jokowi, partainya Jokowi. Pertanyaan besarnya nih, kok Mas Bobi nggak gabung ke PSI ya? Kenapa ya? Kenyataan ini malah menegaskan ada konflik yang mengganggu, ada masalah dalam hubungan Jokowi sama Prabowo. Kerenggangan tersebut ya akan semakin melebar dan perlahan bakal muncul ke permukaan. Mau ditutupi bagaimanapun, konflik secara nyata akan tampak di depan mata kita. Jika banyak yang yakin, orang yang yakin loh Pak Jokowi masih kuat, itu hanya dalam hal menjaga pemerintahan saja. Di luar itu sudah banyak kok partai politik bersepakat, bernegosiasi, saling membagi siapa dapat apa, dan besok setelah pemerintahan baru dilantik tinggal menjalankan kesepakatan. Mas Gibran walaupun memegang kursi wakil presiden, semua juga tahu jabatan wapres hanya ban serep. Posisi itu tidak punya kewenangan yang berarti. Pak Prabowo juga lebih suka berkomunikasi loh dengan partai lain, termasuk dengan PDIP. Soalnya nanti
Bila Pak Jokowi sudah menyerahkan jabatan, dia tidak memiliki kekuatan. Tidak bisa mengandalkan PSI juga. Lawang kursi DPR saja nggak punya kok. Silahkan para relawan Pak Jokowi atau Mas Gibran meyakini mereka memiliki bargaining. Faktanya ya bakal gigit jari. Malah tindakan ekstrim sudah diambil Pak Yusril tuh. Yusril Issa Mahendra. Beliau milih mundur. Mundur bukan hanya dari Ketua Umum PBB, namun juga mundur dari keanggotaan partai. Hebat Pak Yusril. Sikapnya itu bisa dimaknai sebagai protes kerasnya Pak Yusril atas perkembangan politik nasional. Presiden yang berkuasa tak kunjung memanggil pemenang Pilpres secara resmi. Sementara pemenang Pilpres tak mau mengajukan audiensi. Semua merasa sama-sama punya kekuasaan besar. Kondisi saat ini seperti yang pernah digambarkan sama Pak Amin Rais loh, sebagai kondisi bebek lumpuh. Kelingan bebek lumpuh. Yang berkuasa resmi makin sulit mengendalikan partai pendukung. Yang menang Pilpres sudah sedikit demi sedikit menyusun kekuatan. Coba perhatikan para ketua umum partai yang bergabung di koalisi Indonesia Maju itu. Hampir tidak terlihat ngumpul bareng sama Pak Jokowi. Bila terlihat sama Pak Prabowo, ya wajar, sebab mereka melakukannya secara diam-diam. Ya, Presiden secara perlahan namun pasti ditinggalkan para pendukungnya sendiri. Mereka sadar, lah wong PDIP yang selalu mendukung penuh dalam kurun waktu 20 tahun saja bisa ditelikung kok. Bagaimana dengan mereka yang paling sekitar 6 tahun ini loh bersama, daripada dikhianati duluan, ya mereka siap-siap membangun kekuatan baru. Alternatif koalisi itu jalan baru. Mas Bobi sadar betul itu. Menunggu mertua atau kakak iparnya bergabung ke partai lain akan membuang waktu. Padahal bila targetnya menang pilkada, sikap itu tidak mungkin ditunda-tunda lagi. Justru bila sejak awal bergabung ke Gerindra, dalam persiapan ke Pilgub, tahapan-tahapan konsolidasinya makin terencana dengan baik. Kan majunya Pilgub pengen menang, bukan ajang main-main. Mas Bobi juga sadar betul. Warga Sumut makin tidak simpati dengan hasil Pilpres kemarin. Dia tidak ingin menanggung risiko. Walaupun satu keluarga, sikap pribadinya harus menunjukkan atau memperlihatkan bila dirinya pun punya sikap gitu. Ya. Lah, kalau Pak Jokowi sama Mas Gibran saja wes tidak jadi panutan di internal keluarga kok. Masa iya kita yang bukan bagian dari keluarga masih mau kagum sama mereka? Memang peristiwa Pilpres kemarin wajar jadi perhatian banyak pihak. Persoalan etika jadi persoalan krusial yang selayaknya dihindari, bukan malah dibangga-banggakan. Gitu loh. Tidak mudah menyadarkan rakyat bahwa pilihan sikap kepala negara tidak selayaknya diambil, ditambah banyak kalangan. Nah, ditambah banyak kalangan ini menyorot apa yang terjadi kemarin. Silahkan saja bila keluarga Pak Jokowi menganggap tidak ada pelanggaran apapun, justru ngototnya mereka membuktikan kita berjalan ke arah yang tidak tepat. Bergabungnya Mas Bobi ke Gerindra seolah-olah pengen berkata kepada kita, mengingatkan pada keluarganya, bukan begitu cara berpolitik. Ini bukan perkara kemarin kita kalah serta mereka menang. Buktinya, ya yang menang genah bingung mau ngapain, tidak tahu sekarang harus lakuin apa, mesti bertindak bagaimana. Nah, kita mencintai negara ini dengan sungguh-sungguh. Barang siapa menganggap dia bisa berbuat semaunya, Tuhan tidak akan pernah rela. Nah, monggo, jika masih ada yang yakin jalan Pak Jokowi itu jalan lurus, jalan kebaikan, jabatan masih disandang saja, secara perlahan kita menyaksikan negara ini loh makin tak terkendali. Layaknya tak punya pengemudi.
Semoga ke depan kita masih bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Untuk saudaraku yang ada di Sumatera Utara, salam dari Oban, Horas!